Jiangxi ini telah mati selama 30 tahun. Ketemu kaisar yang pemiliknya. Jiangxi dengan takut sampai bertulut. Buru-buru membungkuk kepada kaisar dan permaisuri. Sekarang kaisar mulai berbicara. Bao Guoan. Sebelum mati, kamu adalah pejabat pengadilan. Dicintai oleh kaisar. Setelah kematian berubah menjadi Jiangxi. Bantai orang baik. Kacaukan Huan Kang. Kamu pantas mati. Jiangxi tidak bilang apapun. Terus saja membenturkan kepala. Kaisar tanya pada Xing Bu Sangshu. Jiangxi harus dihukumkan bagaimana? Iya, Kaisar. Kejahatan Bao Guoan harus dieksekusi. Matikan 9 generasi. Jiangxi sudah mati. Bisa bunuh sekali lagi kan? Satu penjabat Yan VG lain tanya. Dapat menggunakan 5 petir. Memberi Jiangxi tidak bisa bereinkarnasi. Baru selesai bicara. Jiangxi sangat takut sehingga dia gemetar. Pada saat ini, biksu nasional berdoa untuk Jiangxi. Kaisar nih. Pejabat Bao sebelum mati juga pejabat integritas. Cintai penduduk seperti anaknya. Apalagi ada dendam dalam dirinya yang belum hilang. Itu sebabnya itu berubah menjadi mayat yang merugikan orang-orang. Pasti ada masalah. Saat ini, Jiangxi tidak tahu. Semua orang di sini berakting. Tujuannya adalah untuk memahami lebih banyak tentang Jiangxi pada akhirnya. Jadi tinggal di dunia manusia. Janda permaisuri maju untuk melihatnya. Jiangxi benar-benar memiliki kebencian. Jadi memutuskan untuk memberi Jiangxi kesempatan untuk menjelaskan. Tapi Jiangxi belum berbicara dalam 30 tahun. Biksu nasional berkata ada obat yang harus dia minum. Tunggu sebentar bisa bilang. Jiangxi selesai minum obatnya. Sebentar lagi. Akhirnya bisa bilang. Ternyata, tahun itu Jiangxi dikirim ke selatan. Untuk menghancurkan bajak laut. Pada saat itu, para bajak laut sangat agresif di sini. Pejabat yang baru diangkat dibunuh oleh bajak laut. Penjabat Bao ada di sini sekarang. Juga sangat khawatir. Istri Bao menasihatinya untuk makan nasi dulu. Hal-hal lain perlahan dihitung nanti. Saat ini seseorang membawa makanan. Seluruh keluarga selesai makan. Lagi jadi sakit yang menyiksa. Meninggal di tempat. Pejabat Bao hanya mengingat di tangan pembunuh. Memiliki tahi lalat yang sangat besar. Biksu nasional undang Kaisar tinjau kasus pejabat Bao. Yang mulia berkata bahwa dalam 10 hari, Jiangxi akan dibebaskan. Tapi selama 10 hari ini, Jiangxi tidak keluar untuk menakut-nakuti orang. Pergi ke kuburan saja. Jadi biksu nasional. Fakta bahwa Zhang Tiansu. Letakkan 4 Jiangxi di peti mati untuk tidur. Bahwa polisi mulai mencari pelakunya. Juga orang yang memiliki tahi lalat hitam di tangannya. Kepala polisi King ingat ayah mertuanya. Ada tahi lalat hitam di tangannya yang sangat besar. Bergegas memberitahunya. Faktanya, kepala Dou yang pembunuh. Juga seorang bajak laut tahun itu. Karena membunuh seluruh keluarga pejabat Bao. Jadi sekarang merasa seperti mungkin terekspos. Jadi datang untuk menyuap kepala polisi. Berikan dia 500 juta. Kepala polisi menyuruhnya untuk jangan khawatir. Kemudian memerintahkan bawahannya untuk tidak menyelidiki kasus itu lagi. Tapi tidak selidiki. 10 hari kemudian, Jiangxi akan datang untuk kacaukan. Saat ini Kang Tianyan datang. Jadi kepala polisi undang Kang Tianyan datang untuk selesaikan Jiangxi. 3 murid Zhang Tiansu menemukan bahwa Jiangxi telah dicuri. Jadi dengan cepat mengikuti jejak kaki. Namun ketika mereka berlari, Kang Tianyan telah bakar Jiangxi. Seluruh keluarga pejabat Bao yang kasihan. Titka hanya kehilangan nyawanya secara tidak adil. Sekarang menjadi Kuong Ti yang terbakar api. Ini adalah wanita yang berani pernah aku lihat. Di tengah malam dia datang ke Batu Nisan. Namun, pemberitahuan itu datang dengan cepat. Dia berulang kali ditampar wajahnya oleh iblis. Dia takut sampai kencing di celana. Dengan cepat kembali rumah. Sejak itu dia seperti sekeranjang kejahatan.
Bersembunyi di kamar tidak berani bertemu siapapun. Jadi ayahnya yang kepala Dou lagi undang orang sihir datang. Juga Kang Tianyan dari kerajaan. Bantuan untuk melihat apa yang salah dengan putrinya. Orang-orang melihat ke kamarnya. Hanya melihat Tina gila mengatakan ada iblis. Kang Tianyan baru saja lihat telah tahu dia yang kena kejahatan. Harus mengambil denyut nadinya. Kemudian menggunakan bros perak untuk menusuk ujung kepalanya. Tina akhirnya bangun. Besok Tian pelan-pelan bangun. Perlahan mengingat proses bertemu iblis. Dia membawa semua orang ke batu nisan itu. Katanya karena saat itu karena menginjak nisan hantu wanita. Kemudian mulai ditampar. Kepala Dou berkata bahwa kita harus menghadapi iblis-iblis ini. Dan Kang Tianyan menghitung dengan tangan. Dapat menyelesaikan iblis wanita ini dalam 2 hari. Dan dana wanita ini akan bereinkarnasi. Malam ini, dia datang untuk mencari pacarnya Bei Bing. Bei Bing lelah bekerja, jadi dia tertidur. Dalam mimpi, bertemu Atai. 2 orang duduk di atas perahu di sungai bunga. Bei Bing lihat Atai yang dia cintai. Karena lama tidak bertemu. Namun, Atai memiliki banyak hal untuk dikatakan. Karena dalam 5 hari dia harus bereinkarnasi. Bagaimana jika penampilan aku berubah saat itu? Kamu masih butuh aku kan? Masih. Tidak peduli bagaimana aku menjadi. Aku bahkan tidak menyadarinya. Atai beritahu waktu dan tempat reinkarnasi Bei Bing. Lalunya pergi. Bei Bing terus-menerus panggil namanya. Lalu bangun. Baru saja ditemukan dalam mimpi, Atai menceritakan kisah reinkarnasi. Jadi cepatlah untuk catatnya. Bei Bing rasa bersemangat. Ini tidak sebaik akan membeli beberapa perlengkapan bayi sekarang. Sampai saat itu akan kasih pada Atai. Namun dia tidak tahu. Atai dengan cepat kena bencana. Karena Kang Tianyan telah tahu cara selesai Atai. Dia menyiapkan penangkal petir. Gunakan petir untuk bunuh Atai. Siapa yang kejam pada akhirnya. Sampai menyebabkan petir menyambar jiwa. Orang-orang ini mengangkut tiang besi besar ke kuburan. Lalu bangunkannya. Yang ini tiang petir yang Kang Tianyan pakai untuk berjuang sama Atai. Apa istimewanya petir di musim kemarau? Petir musim kemarau yang sangat kuat. Kamu pemasang tiang. Saat kena petir, dapat memusatkan kekuatan petir. Petir musim kemarau yang sangat kuat. Dapat membuat iblis wanita muncul. Bahkan bunuhnya. Dan sekarang 7 saudara perempuan iblis ada di dalam kubur. Sedang siap makan. Mereka duduk di depan meja makan. Adik ke-7 tidak senang. Yang tertua bertanya mengapa dia menangis. Cepat makan saja. 2 hari kemudian menjelma. Jadi harus senang. Tapi aku tidak mau jauh sama kalian. Yang bodoh ini. Jika kita ditakdirkan, kehidupan selanjutnya akan tetap saudara. Atai tersentuh karena perawatan kakaknya. Semua orang mengangkat gelas anggur mereka. Dan saat ini, Kang Tianyan di kuburan sudah menyiapkan tiang besi. Waktu telah datang. Ternyata petir datang. Petir menyambar tiang besi. Iblis wanita didorong keluar. Kang Tianyan dengan cepat keluarkan pedang. Maju dan tusuk Atai. Tapi tiba-tiba seseorang berhenti. Ternyata 6 saudara perempuan datang untuk membantu. Mereka bisa selamatkan Atai. Mintanya pergi dulu. Lalunya hentikan Kang Tianyan. Tidak diduga, Kang Tianyan kalahkan mereka. Kejar Atai. Atai dikejar ke jalan besar. Kang Tianyan melempar ilmu pedang. Segera menemukan tempat Atai. Dia kejarnya. Atai bersembunyi di toko lukisan. Temukan tempat untuk bersembunyi di sini. Tiba-tiba melihat gambar kosong di dinding. Dia sembunyi di sana. Jadi satu lukisan. Kang Tianyan datang untuk cari iblis itu. Pada saat ini, pemilik toko bertanya kepada mereka untuk apa mereka datang ke sini. Dia tidak bisa menemukan Atai. Hanya harus pergi untuk saat ini.